Bab 133. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Berkat kesuksesan Satisfy yang luar biasa, Grup SA menjadi grup terbaik di dunia. Mereka memiliki 2 miliar pelanggan setia dan ratusan perusahaan terafiliasi, sehingga tidak ada grup yang lebih berpengaruh dan kaya dalam sejarah. Dan Korea Selatan sangat tergantung pada Grup SA. Korea Selatan memiliki masa daratan yang kecil dan sumber daya alam yang terbatas. Sehingga, pekerjaan yang dibuat oleh Grup SA dan berbagai proyek amal seperti sinar cahaya. Baru kemarin, pemerintah Korea Selatan membawa permintaan baru ke Grup SA. Itu untuk mengundang ranker Satisfy ke Korea Selatan, di mana kompetisi nasional akan diselenggarakan. Pendapat pemerintah adalah sebagai berikut. Pengguna dari peringkat 100 teratas akan diundang ke Korea Selatan dalam tim untuk masing-masing negara. Di mana kompetisi yang terdiri dari raid, duel hewan peliharaan, dan kontes lainnya akan diadakan. Ini akan diselenggarakan oleh pemerintah Korea, dan mereka berharap jika perencanaan, hubungan masyarakat, dan sponsor akan ditangani oleh Grup SA. Ruang pertemuan di markas Grup SA di Seoul. Beberapa orang menunjukkan reaksi negatif. Aku tidak tahu, apakah kita dapat terus melakukan bantuan untuk pemerintah Korea. Apakah kita adalah badan amal? Aku tidak suka sikap mereka, yang selalu meminta kami untuk hal-hal itu. Kompetisi Satisfy dapat diselenggarakan oleh perusahaan dan stasiun penyiaran di berbagai negara. Mengapa kita harus menginvestasikan uang dan tenaga kita? Petik 2. Dan mengapa kita harus mengundang peringkat ke Korea Selatan, ketika itu bisa dilakukan secara online? Menurut mereka, apa itu 100 top ranker? Ranker itu terlalu sibuk menaikkan level mereka dan tidak akan bergerak untuk sejumlah kecil uang. Ratusan miliar akan dibutuhkan untuk membawa 100 orang ke sini. Yoon Sang-min memperhatikan para eksekutif memberikan komentar negatif, dan akhirnya membuka mulutnya. Kamu harus mencatat jika ini akan menjadi kompetisi nasional. Kompetisi yang mengadu satu sama lain, seperti Olimpiade dan Piala Dunia selalu mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Lebih dari sepertiga populasi dunia tertarik pada Satisfy. Sehingga, popularitas berbagai olahraga telah turun. Namun, peringkat untuk Olimpiade dan Piala Dunia masih tinggi. Kontes nasional yang melibatkan Satisfy. Ini adalah konten yang dapat menjadi masalah global. Kim Ji-yong, manajer cabang dari cabang Korea Selatan, juga memberikan pendapat positif. Adalah ide bagus untuk mengundang ranker secara offline. Jika ada acara seperti salam panggung atau upacara penghargaan di Stadion Olimpiade Seoul di depan banyak penonton. Itu akan menarik minat orang-orang setengah baya yang berpikir, jika Satisfy hanyalah permainan. Dan itu memberi mereka perasaan nyata Satisfy. Presiden Lee Ho-nyi tersenyum. Ranker adalah bintang dan akan menarik banyak orang. Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang penjualan tiket. Jika mereka dapat melihat banyak ranker terkenal di satu tempat, banyak wisatawan akan datang dari seluruh dunia. Kita juga bisa menjual hak siar ke masing-masing negara, dengan harga tinggi. Sehingga, keuntungannya akan baik. Ini adalah tujuan pemerintah Korea Selatan. Lim Cheolo bangga. Jika kita bersaing dengan memberi ranker pada masing-masing negara, orang-orang di setiap negara akan mendukung ranker mereka dan menginspirasi patriotisme. Sangat diinginkan untuk membangun patriotisme melalui Satisfy. Ekspresi eksekutif memberikan opini negatif berubah. Keputusan tampaknya telah dibuat. Kim Ji-yong melaju di irisan. Mulai tahun ini, kita harus mengadakan kompetisi nasional Satisfy, setiap tahun. Kita dapat memikirkan acara unik yang hanya dapat dilakukan dalam Satisfy, dan secara bertahap memperluas jumlah peserta. Sehingga, kompetisi nasional Satisfy suatu hari nanti akan menjadi acara bergengsi, seperti Olimpiade dan Piala Dunia. Lee Ho-nyi bertepuk tangan. Bagus. Kita tidak akan menerima kerusakan apapun, tidak peduli berapa banyak uang yang kita investasikan. Sekarang, perhatian semua orang terfokus pada Lim Cheolo, pembuat keputusan teratas. Lim Cheolo mengangguk. Beritahu pemerintah Korea Selatan, jika kita akan menyetujui permintaan mereka. Pada saat itu, Yoon Na-hee, kepala tim operasi, diam-diam mengangkat tangan. Dia tidak menyusut kembali, di bawah tatapan semua eksekutif dan menyatakan keprihatinan. Kita membutuhkan beberapa perbaikan, karena kita menyetujui permintaan pemerintah. Yoon Na-hee adalah adik perempuan Yoon Sang-min. Yoon Sang-min tahu betapa cermat dan kompetennya dia. Jadi, dia mendengarkan kata-katanya. Beritahu kami. Yoon Na-hee menjelaskan. Pertama-tama, jika kita membagi 100 top ranker dengan negara, itu tidak akan seimbang. Misalnya, ada 23 orang Amerika di 100 top ranker dan hanya 2 orang Korea. Karena ini adalah kompetisi nasional, jumlah pemain yang berpartisipasi harus dinaikkan. Tapi, kesenjangan antar negara terlalu besar. Bagaimana jika kita membatasi peserta hingga 30 besar, bukan 100 besar? Ini adalah situasi ekstrim yang akan mengurangi jumlah negara yang berpartisipasi. Maka, itu akan terlalu kecil untuk menjadi kompetisi yang akan dinikmati dunia. Para eksekutif gelisah. Aku tidak ingin kompetisi terbatas pada ranker. Sebaliknya, mereka yang menonjol di setiap event harus dipilih, sama seperti olahraga. Lalu, ada terlalu banyak yang harus kita lakukan.
Tidak akan butuh waktu lama untuk membagi 2 miliar pengguna ke negara-negara. Dan mulai memeriksa kompetensi mereka di setiap bidang, sebelum membuat pilihan. Selain itu, mengundang top ranker ke kompetisi pertama, akan membantunya berhasil. Siapa yang akan tertarik, jika perwakilan masing-masing negara adalah orang-orang yang belum pernah mereka dengar? Di tengah-tengah kebingungan ini, Yun Nahi mengemukakan masalah lain. Selain itu, kemarin pukul 23.55, Yura mencapai level 280. Hah? Bukankah kecepatan naik dari top ranker benar-benar menakjubkan? Para eksekutif sangat senang dan membuat keributan. Hebat. Lalu, 5 teratas dalam Unifit ranking telah naik di atas level 280. Itu bermanfaat. Prestasi Yura akan menjadi kabar baik bagi orang Korea, yang telah berjuang dalam permainan baru-baru ini. Itu benar. Ketika aku masih muda, berbagai kompetisi permainan diadakan, dan tim Korea kebanyakan menang. Itu tidak menyenangkan. Bukankah naiknya level terlalu cepat? Itu benar. Prediksi superkomputer Morpheus sekali lagi meleset dari sasaran. Periksa bahan ini untuk referensi di depanmu. Morpheus mengharapkan penampilan pengguna level 280 dalam 2 bulan ke depan. Sangat. Ini serius. Level 210, 240, dan 270. Level-level itu disebut bagian neraka oleh pengguna, karena jumlah XP yang diperlukan untuk naik level meningkat secara eksponensial. Namun demikian, secara mengejutkan hal ini tidak membatasi kecepatan naik level peringkat teratas. Sejak Satisfy dimulai, sejumlah prediksi Morpheus salah. Apakah itu virus? Sepertinya, diperlukan perbaikan besar-besaran. Yun Nahi menggelengkan kepalanya, sementara para eksekutif merasa khawatir. Tidak ada yang salah dengan Morpheus. Hanya saja, kemampuan top ranker lebih tinggi dari yang diharapkan. Jika kita memperhitungkan ini dan mereset rentang kesalahan, prediksi Morpheus tidak akan salah di masa mendatang. Haha, seberapa hebat peringkatnya? Mereka jauh melampaui masyarakat umum. Khususnya, kemampuan para pengguna di 30 besar, sangat bagus. Pemahaman mereka tentang skill, dan pemahaman pertempuran berbeda dari orang-orang biasa. Mereka berburu dekat dengan monster yang tidak mungkin secara relatif mudah, dan naik level secara efisien. Pengguna yang bernama Regas memiliki kecepatan naik tingkat yang cepat, dan berada di 30 teratas. Terlepas dari kenyataan, jika dia tidak menggunakan senjata, dan berburu dengan tangan kosong. Yun Sangmin mengerutkan kening. Taekwon Master Regas, apakah dia masih melakukan itu? Kelas seniman bela diri kurang bergantung pada senjata, dibandingkan kelas lainnya. Secara default, skill mereka memiliki attack power yang tinggi dan skill pasif yang dapat menembus defense target. Pertama-tama, senjata yang bisa dikenakan oleh seniman bela diri, terbatas pada sarung tangan. Senjata tipe tendangan memiliki attack power terendah di antara semua senjata. Secara umum, seniman bela diri jarang terobsesi dengan senjata dibandingkan dengan kelas tempur lainnya. Tapi bagaimanapun juga, memakai sarung tangan beberapa kali lebih baik, daripada berkelahi dengan tangan kosong. Regas memiliki catatan tidak menggunakan senjata, sejak memulai Satisfy. Karena itu, dia diamati untuk sementara waktu dan para eksekutif tahu tentang dia. Konten iklan. Dia terobsesi dengan Taekwondo. Nama asli Regas adalah Roald Hoffman. Dia dilahirkan di London, Inggris. Dia memiliki sejarah khusus sebagai peraih medali emas Olimpiade Taekwondo, dan sangat terobsesi dengan Taekwondo. Sehingga, dia menggabungkan skill dengan Taekwondo di Satisfy. Dia tidak menggunakan senjata, karena dia berpikir jika pengguna bersenjata itu melanggar semangat Taekwondo. Bodoh. Itu adalah jenis psikosis. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba berbicara tentang Regas? Dia disebutkan setelah menyatakan, jika Yura mencapai level 280. Ah, itu benar. Kenapa kamu tiba-tiba berbicara tentang level Yura? Para eksekutif tampak bertanya. Yun Nahi menjelaskan kepada mereka. Jika kecepatan naik level dari 5 top ranker pengguna dipertahankan seperti mereka, mereka akan mencapai level 300 dalam 3 bulan ke depan, dan mencapai kelas ketiga. Pengguna baru mencapai tingkat kelas kedua 5 bulan lalu. Dengan kata lain, dari 2 miliar pengguna, tidak ada bahkan 100 pengguna yang berada di atas level 200. Pada saat itu, level pengguna dalam 5 top ranker hanya 230. Sekarang, ada lebih dari 1.000 pengguna yang mencapai kelas kedua, dan pengguna di 5 top ranker hampir di level 300. Ini akan menyebabkan gangguan besar dalam kompetisi nasional. Jika kita menerima, jika Korea Selatan akan menjadi negara tuan rumah, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, untuk periode persiapan dan publikasi. Para eksekutif akhirnya menyadari keseriusan situasi. Harem, begitu. Jika kompetisi diadakan, setelah kelas ketiga muncul. Itu tidak akan berhasil. Kesenjangan antara pengguna kelas kedua dan kelas ketiga begitu besar. Sehingga, permainan akan lebih mudah diprediksi dan kurang menyenangkan untuk ditonton. Skill kelas ketiga jauh lebih unggul, daripada skill kelas kedua. Perbedaan antara kelas pertama dan kelas kedua adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika pengguna level 99 dibandingkan dengan pengguna level 100. Sepertinya, hanya ada perbedaan satu level. Tapi,
Perbedaan sebenarnya adalah 50 level. Dan perbedaan antara kelas kedua dan kelas ketiga lebih dari itu. Kelas ketiga memiliki skill tree yang sebanding dengan beberapa kelas tersembunyi. Kelas ketiga sengaja dibuat untuk menjadi lebih kuat, untuk meminimalkan rasa kekurangan, bagi pengguna reguler yang tidak memiliki kelas tersembunyi. Yun Sangmin bertanya, tidak bisakah kita mempercepat garis waktu kontes? Apakah kita harus menahannya dalam 3 bulan? Jika kita menginvestasikan lebih banyak uang dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, kita dapat mempersingkat periode persiapan. Tapi, harus ada periode publikasi minimum 3 bulan, untuk mempromosikannya ke dunia. Yun Nahi berbicara dengan canggung, kemudian manajer cabang Kim Jiong memberikan pendapat. Bagaimana kalau membuat kues dalam Satisfy? Sulit untuk membatasi jumlah peserta dalam kontes nasional hanya peringkat. Jadi, aku lebih suka memberikan kues untuk semua 2 miliar pengguna. Pendapat brand manager Kim Jiong adalah sebagai berikut. Ini akan mempersingkat periode promosi dan mengurus pemilihan peserta. Ini juga cocok untuk meningkatkan minat pengguna, dan menjadikan kompetisi nasional sebagai masalah besar. Tidak ada satu orang pun yang tidak setuju. Mereka semua mendukung saran Kim Jiong. Tempat suci Order of Dominion. Seorang priest mendekati kepala Ordo, yang sedang berdoa. Pemimpin, ada seseorang yang meminta restu dari Dewa Dominion. Pada saat ini, salah satu pengikut kita. Itu tidak. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pemimpin, Ronda, bingung. Berkah dewa adalah hal suci yang tidak bisa diberikan kepada siapapun. Itu adalah ritual sakral yang hanya bisa diberikan untuk memilih orang. Dia akan memilih dari salah satu pengikut, untuk menerima berkah dewa setahun sekali. Tapi sekarang, pihak ketiga meminta berkah itu. Orang itu tidak memiliki konsep rasa malu. Priest menambahkan penjelasan, karena Rona membuat ekspresi yang tidak menyenangkan. Dia ditemani oleh paladin pertama dari Order of Judar. Selain itu, dia memiliki surat rekomendasi dari salah satu putri Rebecca, Isabel. Harem. Paladin terbaik dari Order of Judar dan Order of Rebecca. Pemimpin agama itu tertarik, dan bangkit dari tempatnya. Kemudian, dia bertemu dengan pria yang datang menemuinya. Dia adalah pria biasa dengan rambut hitam. Mulut dan matanya tampak keras kepala. Jadi, dia tidak memberikan kesan yang baik. Tapi, ada sesuatu yang samar-samar disukai tentang mata ini. Selain itu, sepertinya ada lingkaran cahaya di sekelilingnya. Ini kesan yang aneh. Rona tertegun sejenak. Kemudian, paladin pertama dari Order of Judar maju. Pemimpin, ini Tuan Grid. Dia adalah salah satu pahlawan besar yang mengalahkan Six Servant Yatan, Malakus dan utusan Dewi yang membunuh Paus Drevigo, yang merusak Order of Rebecca. Hah? Pemimpin agama menyadari asal-usul lingkaran cahaya di sekitar Grid. Dia adalah orang hebat, yang telah menerima berkah Dewi Rebecca. Suatu kehormatan bertemu denganmu, Tuan Grid. Pemimpin Order of Dominion membungkuk ke Grid. Toban kagum, saat melihat pemandangan itu. Aku memperkenalkannya seperti kata Grid. Tapi, baginya diperlakukan seperti ini. Otoritas Paus dan para pemimpin gereja melampaui imajinasi. Masing-masing dari mereka memiliki puluhan juta pengikut, dan bahkan dihormati oleh raja-raja dari berbagai bangsa. Tapi, keberadaan ini tunduk pada satu player. Ketika Toban tertegun, Grid bertanya kepada pemimpin agama. Aku harap kamu bisa melimpahkan berkah dari Dewa Dominion pada sesuatu. Aku rela melakukannya. Setelah itu, pemimpin ronda melakukan upacara. Sementara puluhan pengikut berdoa, dia memberkati kedua cakram emas itu. Kemudian, jendela notifikasi muncul di depan Grid. Berkat Dewa Dominion telah jatuh di Pavranium. Atak power Pavranium telah diperkuat. Grid menilai cakram emas itu. Cakram emas terbuat dari Pavranium. Daya tahan, tak terbatas. Cakram emas terbuat dari Pavranium, mineral terkuat yang diproduksi oleh kolaborasi antara Pakma Blacksmith legendaris dan Grid Mage legendaris Braham. Secara default, mereka berputar dan melindungi pemiliknya. Tapi, mereka juga akan mengambil tindakan lain, ketika diberi perintah dari pemiliknya. Asteris mereka telah memperoleh skill penyembuhan, karena berkat Dewi Rebecca. Mereka akan meningkatkan kecepatan pemulihan HP pemiliknya, sebesar 300%. Asteris mereka telah memperoleh skill penyerangan, karena berkah Dewa Dominion. Atak power pemilik akan meningkat sebesar 15%. Berat, 3. Cook. Grid sangat senang. Dia telah sangat menderita untuk menerima berkah dari Dewi Rebecca. Jadi, dia khawatir tentang jenis kesulitan apa yang harus ia lalui, untuk menerima berkah Dewa Dominion. Tapi, tidak seperti kekhawatirannya, mudah untuk menyelesaikan quest dan dia mendapatkan efek buff yang sangat baik. Baik, selanjutnya adalah Order of Judar. Toban ketakutan, mendengar pernyataan mengejutkan Grid. Order of Judar. Toban adalah paladin pertama dari Order of Judar. Dia sedang mencari pemimpin Order of Judar. Dia awalnya harus mengambil set Holy Light dari Grid. Dia harus kembali ke Ordo dengan Grid, tanpa mencapai tujuannya. Jelas jika pemimpin itu akan marah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Maaf, Grid, aku rasa, aku tidak bisa menemanimu ke gereja Judar. Itu karena... Toban mulai menjelaskan. Dia menceritakan situasinya secara rinci, sehingga Grid bisa mengerti.
Grit mendengarkan sebentar, sebelum akhirnya membuka mulutnya. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Apa hubungannya denganku? Kamu adalah budakku, jadi ikuti saja perintahku. Ikuti aku. Grit. Grit tidak punya belas kasihan. Tapi, Toban tidak bisa mengungkapkan keluhannya. Pertama-tama, dia adalah orang yang melakukan kesalahan, dan dia sekarang mencari pengampunan. Jadi, dia harus mengikuti Grit tanpa syarat. Namun, air mata tidak dapat membantu dan tetap mengalir ke bawah.